Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Oh, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Syukur padamu Tuhan selamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami mengerti kehendak-Mu dan mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ulangan pasal 14, saya pilih perikop persembahan persepuluhan, ayat 22 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu,
untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan ataupun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Bapak Ibu memahami perikop tentang persembahan persepuluhan di Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29 ini tidak boleh dipisahkan dari konteksnya. Seluruh pembahasan di pasal 14 ini dimulai dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan dan umat Tuhan. Perhatikan di ayat 1 bagian awal dikatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Lalu di ayat 2, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Bapak Ibu, status kita sebagai anak Allah, umat pilihan, bukanlah diperoleh melalui kesalehan kita. Semua dimulai dari inisiatif Allah. Dialah yang lebih dahulu memilih kita. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya, di ayat 2 tadi ditekankan, dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi ini. Nah, dari analisa konteks ini, kita dapat memahami topik perpuluhan. Bukanlah sekedar aktivitas mentaati perintah, memberikan persembahan 1/10 dari segala berkat yang kita terima, melainkan bicara tentang identitas kita, siapa kita, yang adalah umat Allah, umat pilihan, umat kesayangannya. Jadi aktivitas kita memberi lahir dari kesadaran tentang identitas. Ini yang terpenting. Bila kita adalah umat Allah, umat pilihan Tuhan, maka kita memberikan persembahan persepuluhan. Selain daripada itu, saya ingin berbicara tentang makna perpuluhan itu sendiri. Yang pertama, persepuluhan merupakan respon terhadap berkat Tuhan. Dikatakan di ayat 22, benih yang tumbuh. Dan di ayat 23, ternak yang semakin banyak. Bukanlah peristiwa alamiah semata-mata. Keadaan baik itu, benih yang tumbuh, ternak yang semakin banyak. Jawabannya ada yang di ayat 24. Dalam hal ini engkau diberkati Tuhan Allahmu. Jadi berkat Tuhanlah yang membuat benih tumbuh dan ternak bertambah banyak. Itu yang diimani umat Tuhan. Yang kedua, persepuluhan merupakan kenikmatan dari Tuhan. Bapak Ibu, perpuluhan pada waktu itu dipakai untuk umat Tuhan berziarah ke Yerusalem. Saat berziarah ke Yerusalem adalah saat sukaria, sukacita. Itu dilihat di ayat 26 dikatakan. Mereka akan menikmati pesta rohani di hadapan Tuhan. Setahun sekali mereka mengumpulkan persepuluhan itu dan dipakai untuk biaya berziarah ke Yerusalem. Berziarah pada waktu itu diwajibkan bagi umat Israel. Dan bila mereka dapat melaksanakan, itu merupakan sukacita yang besar, sukaria mereka di hadapan Tuhan. Kalau kita sekarang pahami, berziarah artinya sama dengan beribadah.
Jadi persepuluhan yang kita persembahkan itu dipakai untuk mensukseskan ibadah kita. Memang sekarang persepuluhan diatur oleh pengurus gereja, supaya ada pesta rohani setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sampaikan persembahan persepuluhan kita dengan sukacita. Mana yang ketiga dari perpuluhan adalah berkat bagi hamba Tuhan dan juga umat Tuhan yang membutuhkan. Bapak Ibu, persepuluhan memang untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan persepuluhan, bukan? Sebagai pencipta segala sesuatu, dia tidak butuh dilayani oleh tangan manusia atau memerlukan sesuatu di luar dirinya. Jika demikian, untuk apa Tuhan memerintahkan kita untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan? Selain untuk segala keperluan ibadah yang saya sampaikan di poin 2, juga untuk menjadi berkat kasih bagi hamba-hamba Tuhan dan juga bagi umat Tuhan yang membutuhkan. Dikatakan di ayat 27 sampai 29, yaitu orang Lewi yang mewakili hamba-hamba Tuhan, tetapi juga ada orang asing, anak yatim, dan janda yang kita tahu itu ada golongan masyarakat yang tidak memiliki modal atau kesempatan untuk menghasilkan uang. Mereka ini mendapat pelayanan diakonia dari persepuluhan umat Tuhan. Dan sekali lagi, pada gereja modern itu semua diatur oleh pengurus gereja. Kita hanya perlu menyampaikan persembahan persepuluhan kita. Itulah berita firman hari ini. Bapak Ibu, jika umat perjanjian lama diperintahkan untuk membagi persepuluhan dari penghasilan mereka, kita yang hidup di zaman perjanjian baru seharusnya belajar memberi lebih daripada 1/10. Jika persembahan persepuluhan di perjanjian lama merupakan respon terhadap berkat-berkat jasmania dari Tuhan, kita yang sudah dilimpahi berkat-berkat surgawi di dalam Kristus, bukankah seharusnya rela memberi lebih daripada 1/10? Kita memiliki alasan yang lebih baik untuk memberikan yang lebih baik, yaitu karena dikatakan firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Engkau mengaruniakan kepada kami nafas hidup. Kami bersyukur. Dan pagi hari ini firman-Mu meneguhkan kembali mengenai perintah mempersembahkan persepuluhan. Persembahan persepuluhan adalah persembahan yang diwajibkan bagi umat Tuhan. Bila kami adalah umat-Mu, maka kami memberikan persembahan persepuluhan. Lebih dari umat perjanjian lama yang mempersembahkan persepuluhan karena kesadaran akan segala berkat jasmani yang Tuhan nyatakan memelihara mereka dan curahkan. Kami memberi persepuluhan karena berkat-berkat surgawi dalam Yesus Kristus yang rela memberi nyawanya bagi kami, yang olehnya kami memperoleh segala berkat surgawi. Ajar kami taat, ajar kami bersyukur. Berkati hamba-hamba-Mu, para pengurus yang mengelola gereja-Mu, untuk kami beribadah bersama, menyembah-Mu Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian doa kami, menyertai sepanjang hari ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin percaya, bersama dengan ketaatan kami, mengembalikan persepuluhan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan atas usaha pekerjaan dari umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Tetapi janji kelimpahan dinyatakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan
Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat dalam berkat rahmat Tuhan. Shalom.